Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadha marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin mi dan ayah, gure-gure Bandung yang berhadir, mari saban sarili kita nyo di awal perjumpaan, di awal tutur kata yang mulia, marilah sama-sama kita nyo ucapkan rasa syukur dan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bak malamnya kita nyo mentang Allah beri akan kesempatan, demikian pula kesehatan, yang kesempatan dan kesehatan tersebut merupakan nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan adanya kesempatan dan kesehatan, pula dorongan daripada iman getanyo, inilah yang menghantarkan getanyo kuno bak tempat yang mulianyo, di mana tempatnya ialah hana bida dengan majelis-majelis ilmu, di mana hadir getanyo ialah untuk mendengarkan. Yang pertama, masalah menyangkut dengan perayaan Maulid Nabi dan menyangkut dengan perkembangan Nanggro yang getanyo cintainya, dan menyangkut dengan aliran-aliran yang sedang berkembang hari ini di Nanggro mulianyo. Nyo merupakan ialah tanggung jawab getanyo bersama bangsa Aceh getanyo yang mulia. Apapun kelak terjadi di Aceh, jangan pernah kita menyalahkan orang. Seolah-olah relah bangsa tertinggal gara-gara gop dro tehanaga tak jaga, di mana Aceh uronyo ibarat lampuh yang hana lepo. Getanyo na sebagai po Nanggro, tetapi tidak merasa bahwa getanyo adalah pemilik Nanggro mulianyo. Maka ketika getanyo hana merasali sebagai pemilik Nanggro, berkesempatanlah oleh mereka yang hendak membuat onar di Aceh. Maka ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di Aceh, ini bukan sepenuhnya dan tidak boleh kita semata-mata menyalahkan orang-orang pendatang dari luar Aceh.
Ini karena kekurang pedulian kita terhadap keselamatan bangsa dan anak-anak atau sebagai rakyat yang dalam nanggro mulianya. Maka ketika Allah memberikan kesempatan, ajaklah anak dan istri kita kepada majelis-majelis ilmu. Ketika mereka sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu, maka insya Allah yang pertama mereka dapat menjaga diri mereka, yang kedua dapat menjaga akan harta orang tuanya, yang ketiga mereka akan senantiasa menjaga kenebah daripada indatu tu, yaitu bangsa mulia atau Nanggro Aceh Sumatera yang tak kenal dengan Nanggro Seramo Mekah, yang hari ini hantaje khule Seramo Mekah, julukannya atau nama watetakun Serambi Mekah itu tidak sinkron dengan isi daripada Serambi Mekah. Beilengan gop draw tu, merasa malai ke draw tu. Ketika tak ungkapkan akan kalimat tersebut, tak pegang Nanggro mulia, kenebah indatu bumo Seramo Mekah, tapi athoi dalam hanali mencerminkan kepada Seramo Mekah. Ya, mudah-mudahan ini merupakan tanggung jawab kita bersama kelak di hadapan Allah dan kelak di hadapan para aulia-aulia yang dalam bumi Aceh. Akan tak tanggung jawabnya. Jadi bukan semena-mena, lebih-lebih mereka para pemimpin-pemimpin Aceh nyan sepenuh ji tanggung jawabnya. Baik singa kena murka daripada Allah. Wab hana galak ne para alim ulama, para aulia Allah, syuhada-syuhada yang telah mendahului kita. Mereka berjuang yang rela ru darah, rela gadah nyawang ke, semata-mata tujuan mereka ialah baik itamang awak luar yak cuca Aceh, tapi sampai rela untuk kehilangan nyawa, meninggalkan istrinya, pehen berubah status menjadi janda, anaknya menjadi status yatim, semata-mata yang mereka kerjakan lillah, karena Allah. Mudah-mudahan Aceh baik pertama ancu tujuan mereka. Maka singa kelak akan sama-sama kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Selawat salam getanyo hidangkan, getanyo alamatkan dalam lumung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia mulia, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan akan Nur Muhammad yang kena jaga oleh Allah. Dari tu'ud ke rahim, rahim ke tu'ud terus dijaga oleh Allah. Hanjit na mengganggu, hanjit tepeh dengan maksiat kejaga terus. Dari pertama penciptaan Allah meletakkan dalam tubuhnya Nabi Allah Adam, sehingga wate Nur Muhammad yang diletakkan oleh Allah dilikat, Allah geyubi penghormatan kepada Nabi Allah Adam, yang pada hakikatnya itu bukan penghormatan kepada Adam. Akan tetapi demikianlah Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud, yaitu dengan artian memberi penghormatan kepada nur kekasihnya, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika malaikat bingung karena wati Allah niyu perintah niyu sujud, oleh ni sujud malaikat. Kebingungan itu kembali berpindah kepada tubuh mulia
Nabi Allah Adam. Bingung pakan malaikat ke sujud mendumi liket. Netayang ya Allah, pakan malaikat na sujud iliket mendum ya Allah. Ini mengisyarahkan akan syariatnya Nabi kita nyo, yaitu sangat dikuatkan pola salat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Itu yang pertama. Olehnya nepegali Allah, Adam, nyan bakku di pundakmu itu aku letakkan akan nur kekasihku. Mereka sedang memberikan penghormatan kepada nur kekasihku yang berada di pundakmu, wahai Adam. Seketika Nabi Allah Adam timbul akan penasaran, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, letakkanlah ya Allah nur tersebut di hadapanku ya Allah. Bedeh lon kala nur tersebut. Maka ada riwayat yang menceritakan necok oleh Allah nepeduk batalak sehingga bersinar dan bercahaya wajah Nabi Allah Adam. Waden nur Muhammad karena batalak Nabi Allah Adam di keningnya, seketika memutar haluan para malaikat yang sedang memberikan penghormatan, yang sujud mereka, maka berputar haluan di hadapan Nabi Allah Adam. Sehingga ditanyang oleh Nabi Allah Adam, ya Allah, kalau nur tersebut engkau letakkan di keningku ya Allah, belum juga hamba bisa melihat akan keindahan ciptaanmu wahai Allah. Duhai Allah, letakkanlah ya Allah sekira-kira dehlun kalen ngan mata. Maka dalam riwayat diceritakan nepinah nur tersebut bak telunjuk, bak jaro telunjuk hinan mengisyarah ketika katanya syahadat, apakah syahadat tauhid atau syahadat rasul nya ini bak denyok nyo baru deh nekala le Nabi Allah Adam nyan onan gupu mulia dan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan-keturunan beliau. Olian menyangkut kedih bak Nabi Allah Ibrahim dan Ismail terus dijaga oleh Allah sehingga sampailah masanya nur tersebut Allah tempatkan bak tubuh Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga nur tersebut dengan melalui proses pernikahan dengan ibundanya Aminah, nur tersebut berpindahlah dalam kandungan ibundanya yang mulia. Semua menjadi manusia pilihan karena ini rencana Allah, program Allah. Semua akan terjadi dan berlaku sesuai keinginan Allah. Dan hana sojet protes nasidro urinang di Nanggro Syam yang bernama Fatimah. Igoknya wate kebaca dalam kitab awal nyo akan lahir sidro pemuda yang jid ke nabi terakhir, khataman nabiyin, penutup daripada sekalian nabi, yang akan terlahir dari sulbinya Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib. Gubaca oleh Fatimah, sehingga bergegaslah Fatimah lagak orang, lagak Fatimah nubudah meyak sudah tu rombongan kafilah dagang watenyan merumpak padumbuh kafilah dagang nusutup le Fatimah. Pak, dari pane Pak? Kamu dari Mekah, kamu dari Madinah. Bertanya yang tiroro kafilah, irone kafilah dagang punya suku Quraisy Bani Hashim, tingkat gaju keturunan daripada Abdullah, sehingga ditanya pernah dalam rombongan drone yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kalian si pemuda yang sangat pemalu yang berada di belakang rombongan. Yang kalian intang yan, goknya hana galak jauh ke, hana galak ya pedih drawnya karena rasa malu yang luar biasa, sehingga nukuak rombongan le Fatimah mendekati Abdullah.
Assalamualaikum wahai Abdullah. Waalaikumsalam. Pubutu idrono sinyak daripada Abdul Muttalib nya menyonya penetim drone jid ke lakolun langsung ditawarkan diri oleh Fatimah. Terkejut Abdullah. Saudara nelong hana lunturi. Kok tiba-tiba kan ya tawarkan diri untuk menjadi istri saya? Saya kan tidak kenal. Masalah kenal tukian. Karena orang mandum berkeinginan untuk menjadi istrinya Abdullah. Bahkan orang getupu yang ahli-ahli ibadah sebelumnya, ketika mereka mempelajari kitab-kitab awal tersebut, bahwa akan terlahir yaitu sidrom manusia mulia, lagi dimuliakan oleh Allah, menjadi penutup sekalian Nabi. Itu pada seorang dan sebuah kandungan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua wanita pada masa itu sangat berkeinginan mengandung nur Nabi yang mulia. Karena kengenyan pilihan Allah, maka hanya jadi cara ba Allah letak cara. Anekeun le Abdullah, kalau masalah pertunangan, pernikahan nyanda jid baik baklun tanya. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Lung hanapeng dan lun mentang anak mithat. Kalaupun anda bersedia, datangilah ayah saya Abdul Muttalib, tanyakan beliau. Beliau menerima, bagi kita akan lanjutkan. Bagusnya tanya. Sehingga hana nebahwate Fatimah Syam matanya julukan karena berasal dari Nanggro Syam. Bedahlah Fatimah jak merumpak dengan Abdul Muttalib. Waktu itu baru mau Abdul Muttalib ditanyang silsilah keturunan Fatimah tersebut. Singkat kisah, nekun le Abdul Muttalib, kamu mohon maaf. Sebenarnya Abdullah belum masa untuk kami nikahkan karena beliau masih belum matang. Golom getkeng lom pendirian. Sebagai pemuda yang tangguh, golong siap untuk dinikahkan, dan kami mohon maaf. Kakak dengan ya rasa agak kecewa becut. Fatimah gelakai di ni ju gemejanji julam hati ge menyo hanlung tume mekawin dengan Abdullah, hanlun mekawin berang kajian masa. Sebab gedambakan akan gekandung nur mulia, seorang nabi pilihan yang menjadi penutup bagi sekalian Nabi. Ya kan, banyak dambaan bagi seorang wanita yang mengharapkan akan kemuliaan yang datang daripada Allah. Sehingga lanjutlah kisah, memang kagak rencana oleh keluarga Abdul Muttalib bahwa Abdullah nyo akan tanikahkan dengan anak Tunku Wahab, yaitu Siti Aminah. Karena bekalan dari silsilah keturunan Aminah adalah sosok wanita yang memang jarang diketahui dan dikenal oleh masyarakatnya. Bahkan jarang getubit irmo dan pemalu, yang model-model menan menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk gekandung nur mulia tersebut. Nyokuh mi yang tua yang berbahagia, banyak pelajaran yang jetacok dari riwayat tersebut. Yang pertama, apabila katanya anak hana lom rencana ada perkahwin, terus hurung ya laki anak katanya, nyan monyo hana rencana tatim, tolaklah dengan secara baik tersinggung, baik bengeh gop, belum yang jak mutu, urung gasin bacut, ya anak katanya akbit ijai kula, nyan kamlei dia. Belum yang jak-jak ngemperti Super John yang tim tatamong handa bideo. Baija tu Honda. Takkan juga ni nang. Anak muturi agak-agak lain ni kahpi. Bu yang Honda lagi kena gelentir terus no. Kan ma bene kun tu mak sayanglah abangnya. Pu sayang. Mu pengkaitan Honda P3 ngegelentir deh, ngegelentir mati. Iya awak deh.
nyanjut bahasa-bahasa itu tidak diajarkan. Yutamang le nek gop. Mau orang miskin, mau anak yatim sekalipun. Yutamang le pemulia nek gop. Ya, kalaupun kita sudah punya firasat bahwa han cocok sang, sebab itu kan hai kita nyaw. Itu kan megang baju lautak tu. Ane urung gesi, nana tepuna, dia anak ke singa, kuat bi kan. Nyambat tak nyaw tekana ya. Walaupun gudum dah perkahwin singa, tiba-tiba je terima ngaju lewat polisi, kana melintai polisi yang nampu pui dia. Lewat tentera, nyata kejadian duduk. Tetapi karena ba awal phone ni tanya memang ka tipe matre nan de pule. Kena pule nang ngingi telung ngirono. Ya nanging kadu. Kan dari muno kan nanging dah nanging telung ge guda tak kengon ge urung hana jadi. Pe hana na terima tungku hana putih. Kan tabai pegam non tungku putih RK. Pakan hana putih. Ana baje mentang putih enggak gajian. Hai dia fikir ke yang putih dengan hitam hijau blau yang pak dia fikir. Pokoknya yang truk kono yang ketungkunya juga. Kan lun tanya le nanduri matri tiba putra ke matri le. Kami yang hanjut ni bukan hanjut juga ni dong inan. Yang ke matri mati ke roy sampai habis bateri. Yang matri ke. Adi bekna tipe-tipe lagi you tamang le nak gop. Tamang nak masuk. Duk silakan nak. You pergi lah nak gop. Ini kan dicontohkan akhlak kan. Ya, you do nak gop. Tayang le. Sinyaknya dari mana? Ilun dari Kota Langsa lah umpamanya ya. Nyokan ke Langsa Timur. Pujijuan kenapa? Mono umi lun kalen na bungong ke rumahnya menghajat lun kena pet sabuh bungong nyam bumpung ngati bungong di rumah ron rencana ni apa ikutnya tapi kalau kaidi ni kaget tak pegah ne kon hanjit dapat ne bungong rumahnya bungong golom sip kemang mube golom tatu mecum ke ro dah hai ne tua ente mio kahek lung cum ke ro lung beji ente mio memang na jodoh atau cocok kita lanjutkan ne tapi untuk sementara biarlah dulu dia pokok di jenjang pendidikan atau tinggal menimba ilmu pengetahuan agama kan alasan-alasan baik yang tertulak anak gop secara gata ke puah tanya aneh anak telaga alian lulusan akbid atau akper walaupun alian membuatan yang nam daleh dia pokoknya pertimang detail lah ni kajian ada tu anak gop biar leke dum kah kayak leke anak lo ada peh perasaan anak gop ikut le anak gop macam mana miakan dum long dum tho thiron kai long paling kurang ke polisi melintai anak gop polisi pi hana ya anak gonya kalau butro lain seperti tenaga kontrak tu golong je kepegawai ya mentang bakti atau honorer lah terus dengan patah but ya tikana lah muta kita nyawa bantruk but ile teteng mesti jino hana pai but kadang pai huke kan ada teteng cuman ta mita melinte tatayang nata bet ne ya tayang ini kunci keberhasilan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga ne tayang tatayang bana bak calon lintu yang jak barmo tayang ne na tayak bet ne insyaallah na umi walau hana manyang dat et bajuri insyaallah kaglah nyan bu merasa bangga katanya ya Allah nyo calon anak lun tak kebahagiaan baik ni persoalkan masalah jelame monyo perle mendatangkan rahmat kebahagiaan mereka akan hidup dalam rumah tangga nyo perle nyan nyo perle drone bawa intemei motor walaupun motor rental ke depo nyan kakak silakanlah motor cu na perle depo ni nyo tanya mim tua ini pelajaran yang cukup besar daripada perjalanan asal awal yaitu Abdullah ayahnya Nabi kita yang mulia yang kita rayakan
kita peringati hari kelahiran tersebut uronyo panjang mulut no. Oh kala berarti nyo duduk baru nyusul dengan dakwah. Yang demikian juga Umi katanya sayang ke Nabi dah timbul korban harta tak sia mana. Oh nak kemudahan tajuk peng umunasah tak bantu sumbangan nyo pegat dakwah lom. Mandumnyan kata tim maksud lun kena pegah. Mari sama-sama kita mengintrospeksi diri masalah sembahyang limang wate dalam tiuro. Karena apabila sembahyangnya kalau memperbaiki, apalagi banyak yang tinggal alpa, pada necok fahala. Apalagi kita kan mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi. Nyo maulid kata tim pegat sembahyang kalau tamlai nyo masalah. Perbaiki le. Umpamanya kita kan tidak pernah alpa sembahyang sampai tetim itu, sampai tetim sembahyang itu. Asai katru wate kata sembahyang, katru wate kata sembahyang. Tetapi pernah tidak? Wate taduk tarenungi ya Allah ya Tuhanku peke kabutoi cara lun sembayang uronyo umulun kalih puluh limang kaput puluh lapan bahkan kaimong puluh lun sembayang sebagaimana pengetahuan yang lun tupa laginya lun sembayang. Apakah sudah benar demikian lagi tuntutan daripada syar'i? Maka menyokan tim pegat kanduri maulid untuk kita dekatilah guru-guru kita. Gure-gure kita nyojak bab majlis taklim, kita tanyakan satu persatu kepada mereka. Gure cina simak tiga Fatihah lun. Gure ilun kata ilun sembayang biasa aja lagi nyo. Tolong gure simak tiga nyo muno dalam syariat agama Allah. Buka betul menurut tuntutan syarak. Apakah dari segi rukunnya, tata caranya, sunnah-sunnah di dalamnya. Buka betul, nanti pasti ada kritikan. Nikan legure nyankan menan Umi ikan nanya artinya setiap harinya kita hadir pada majelis ilmu siuro sikre tak perbaiki siuro sikre lale kita nyoba tapu butoi semayang gudum meninggal. Maka nilai dalam pandangan Allah sangat luar biasa Umi yang mutua. Jadi na nilai tak pegat kanduri mulut yang laganya rupa cukup luar biasa. Nyo raya tak fahala ke bila Allah pulom Nabi rahmat dengan suasana ujian lepi ya. Jadi ada di antara kita masyarakat ini yang hanggitin tebi ana lepi dah tak kadro dirmo. Lado uragam na yang jehdro ke kadro ke bawa tebi cukeh perumoh lom. Beta jah malaynya lepi dah. Iban pikiran. Ai tak jadi dengar kontrol kono kan tak dengar urum lagu kecuali keyboard yang dapat tebi. Dia pegang masalah agama, masalah kelebihan Nabi, masalah untuk tak perbaiki ibadah salat supaya mengakna nilai segala ibadat yang lain. Apalagi hari ini kan di Aceh banyak aliran-aliran atau paham-paham baru. Ya itu mengwacenya gawat dah ke Aceh yo. Ini kan Aceh Timur ya. Baru-barunya nasabuh aliran yang itu menggede bak kamu ubirin. Menurut desas-desus atau informasi yang kami terima bahwanya alirannya dari Aceh Timur terus. Tiru ini hino tang terjadi aku memang hino pihum ada le. Pe aliran teman yang katro gede. Cara tung sembayang Umi. Yang aliran baru ronyo yang kamu menyebar. Walau golong meluah tak gede, tetapi itu sudah kedapatan dari beberapa warga di Kabupaten Biren sehingga mereka menanyakan wate buatnya itanya tungku pernah aturan tungi sembayang selain daripada yang kata pubut berkon. Nah model-model lain bagi kamu pegah hana pakan baru nak kamu terima ngepegah horo dari Aceh Timur. Tapi tua mentanyang daerah tu karena Aceh Timur itu kan luas. Tua kamu tanyang lun kalian gutung sembayang aneh yang ngepegah le jamaah bet kiban aneh lu gupudep keran kena nenging minyo aliran-aliran baru aliran sesat dum kamak kai Timur jojo yo pulau musim hujan gak tak Aceh kan agai Timur kulat jo la hujan tabo aliran
Nanti akan kita tahu ini asalnya dari mana, panel alirannya, apa tujuan mereka. Lehi buka keran, itumpuk jo nek jaro mano, itun ju i mano. Ka? Ipuduk kena patala. Buduk apa? Buduk gede baki tadi. Kali. Nyantungi sembahyang model baru. Kata boh. Olehnya yang kedua, ketika tengah tas sembahyang itu bi gentut, hana payah relah sembahyang hamba tu. Tapi dengan syarat gentut baik mutu. Aneh kan? Itu bit gentut tengah tas sembahyang, sedangkan wudu mentang batal, apalagi salat. Pegali aliran awak nyan ba, tengah tas sembahyang itu bit gentut hana pu, hana payah relah. Tabahan batu je, tapi gentut baik mutu. Mangkang kamu urusan tanya yang raya-raya gentut dibanding itu ya. Amonya dikit datin, wadah datin, cuingan tu betul. Dia si dengar leuri sampai. Ada yang aliran-aliran baru yang memang sengaja mereka menciptakan hal yang laginya supaya terbentur dengan apa yang telah ditanamkan tempo dulu oleh alim ulama katanya. Kerana ilmu yang kagak tanam oleh ulama daripada nek-nek terjamun urung syik tu terus bak tanya orangnya, kenapa mesti ada aliran atau paham yang berlainan dengan apa yang disampaikan oleh alim ulama? Pakan benar ke dia? Pakan benar beda ke dia? Karena inilah itanam tu bak masyarakat baru orangnya yang jio dengan alim ulama itanam ya. Sehingga kita kan nanti memprotes yang ulama tengok dia pehek-pehek tengok ya. Tu sembayang payah dari pun rahjaro, alian kumur-kumur, alian peglih hidung-hidung, rah muka pakai nit, jatuh niat pada bak talaknya tidak pedu. Alian i yang pertama hanjit leret ke deh, bak tima je ke i mustakmal hanjitnya. Dia suci tapi tidak lagi bisa menyucikan. Yang aturan yang ketuang dalam syariat agama Allah yang kagak tanam oleh alim ulama, sehingga nantinya generasi-generasi kita untuk akan datang itu akan memprotes. Putra yang kali gebi ilmu oleh ulama tak protes. Jadi secara tidak langsung katanya sudah berani membantah ilmu yang disampaikan oleh alim ulama. Terjadilah keretakan, permusuhan antara umat Islam Aceh pada umumnya itu dengan alim ulama. Berhasil mereka ciptakan keretakan tersebut sehingga tinggal itu yang poh ke nabu Allah yarham. Kena kekun bak mudzakarah yang poh ulama Aceh itu orang Aceh. Jadi hana payah ya perah je. Yang pak kacau peng kapoh Abu Pulin. Yang pak kacau peng kapoh Abu Pulin. Hana perle. Ipu tanamnya je le. Akidah baru. Yang apalagi kan baru-baru ini ada orang Aceh yang kaya umai ke di Medan. Yang tak teku. Ilun bener depu le urang drana. Allah yarham abi lun ayah lun dari India kita menggenomi mendoa duangan umi lun dari India gejak Aceh kita meng Islam lagian kagak Islam kita meng udayah Darussadah lipah raya pun kena dia abut olehnya beliau pinah dayah ke DU Lih ba Abun Abdul Samad Jinib olehnya itu minah siatu ba Abun Sofyan Mahdi di Tautiatul Tulab. Olehnya ketika kamantap ilmu ke bedah ikut nyainan wow ke dehu India cok tirodo wa India puplung kuno pertamang Islam termasuk keluarga beliau sendiri. Apakah adik beliau anak kumun ke anak kak ke tirodo ke tarik pertamang Islam dari India pertamang Islam iku be Aceh orangnya dari Aceh minah ke deh tamang mai pui buat ya ke cok urang dari deh ketok kena ke Islam iku beanya dari Inoi puplung ke deh halulu alian bangga lom. Apalagi hati-hati ya Bapak, hari ini sudah ada pekan diciptakan akan satu kitab suci Aceh itu pada Play Store. Tolong hati-hati Pak, orangnya tajuk HP banyak min kurang kepedulian dan kontrol orang tua binasa. Nyo hati-hati igop imaen ikerja iboh pangkaian triliunan igop iboh peng untuk ipanco generasi Islam. Apalagi kita orang Aceh, pembibitan yang paling murni keagamaan itu Aceh disorot dari luar.
Nak gaji jangan lengah, biar ni fikir ron. Alah mentang lagi biasa. Nyo kakon le lagi biasa. Dengan meninggalnya alim ulama, nyo kamu tiba Aceh. Nyan malam barosa luntuan ceramah di Abdia tanggal 16 malam. Olehnya meninggal ulama siro di Nagan Raya. Allahumma ghfir lahu. Artinya mutiara-mutiara yang ada yang memang merupakan barang berharga itu akan dipindahkan oleh Allah. Itu kan ibarat katanya taminah rumah. Wate tinik minah rumah kan yang barang-barang god. Oh nama pindah le. Pindah yang pasal lamtung yang pindah lebar rumah lain. Untuk yang kurung-kurung pas kan tiga rumah dah le hotek apa-apa hek teman-teman. Demikian juga halnya alim ulama. Coba bayangkan ketika ulama terus dicabut oleh Allah satu persatu dan bahkan Rasulullah juga pernah menyampaikan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sehingga akan terus sebuah masa di mana Allah akan dicabut kembali ilmu pengetahuan itu pada dada hambanya. Bak dada manusia akan dicabut ilmu. Jadi kan sempat terbayang. Kita terbayang bahwa dicabut akan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelagi tabut bak kaya menan. Maka dijelaskan kembali oleh Rasulullah walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah untuk dicabut akan ilmunya itu dengan cara biqabdil ulama. Dengan cara gepuafud ulama. Hatta idza lam yubqa aliman. Apabila kagak cabut dari Aceh Temiang Sabah kena Aceh Timur Sabah ulama sini nak gecok ya ban-banyo di Birin ulama tuha gecok pulang oleh Allah. Itu kekasih Allah. Sayang beliau kepada alim ulama karena bak ulamanya nak rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tiap malam getih mau geroi mata karena cuma takut kepada Allah. Yang naba ulama Allah sendiri yang menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang temakut kelun di atas ruang dunia itulah ulama. Gecok yang takut-takut kepada Allah gekut sabar olehnya Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pedia, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya. Kabeh gekut mendum hatta dalam yubqa aliman sehingga Allah tidak menyisakan alim ulama. Habis kecok pulang mendum. Kak pu yang tinggal ittakhadhanna suru'usan juhala akan bermunculan. Karena itu kan hanali ilim ulama tanya mentang butuh tahqiq hukum. Apakah itu tauhid, fikah, tasawuf dan sebagainya. Hana tu oleh tanya ulama kah hanali nyoga akan bermunculan orang-orang bodoh. Al jahlu yalbisuna libasul ulama akan bangkit watenyan orang-orang bodoh yang sengaja oleh mereka memakai dan menggunakan pakaian alim ulama sehingga umat pada masa itu tertipu. Dah fikir tanya saya kada hurung pakai serban kamu kepia karena ija-ija lagi yang dua krek ya. Kau ulama dia. Padahal hadis jelas hatta idza lam yubqa aliman. Allah tidak menyisakan hana lagi pesisa alim ulama kabeh kecok pulang tu. Pertinggal kita yang kebangkit tu urung-urung bodoh beno. Nah dua-dua tun lam dayah ka bo ya beut. Wow kumpulan trip mati becut. Ha awal kecok pulang yang gak yang model kira-kira menang kubah oleh Allah. Tinggal iji. Nyo ulama raya pi hanali iup nyan pun hanali putar dia dengan malam ya rezeki ke yang cok jubah haji tu pakai serban yang nganggot gap pakai jarida ni mulai dijajak kendron nago sisa ulama ipat rote kan tertipu kan dengan pakaian tertipu umat kata Rasulullah mayat tayang dia baji karena dia fikir ayo nanti sampai tabotu ulama ana jadi ikut lei tabotu ayah ana ilmu urung jahil urung bangai. Demikian kata Rasulullah memang lagian. Tinggal berdata masyarakat biar tayang tu. Assalamualaikum Abu. Nya habis tenang urang dia dekat Abu.
Ya, manusia pada umumnya mana tak kata sanjung tak kamu buat kreh betul yang senang dah ya. Senang disanjung pada elemetan. Orangnya kena pegawaian atau kai pegai-pegai legopnya ulama kamu ya. Bek senang aju pi tanyo na elemen dua kreh sang keji tanyo menyo bangga di sanjung apalagi dengan julukan-julukan ulama nyan bahaya. Kira-kira kita merasa diri dulu sudah pantaskah saya diberikan julukan sebagai ulama? Yang menanji benar bakdro tu. Jadi jangan gila sanjungan. Nyo akan musibah umat pada akhir masa. Musibah kau. Kiban cara tertipu dan bek galak tihai ulama. Wow rumah deng ke cermin. Kalian hiedro tu pu perle perti empat hari mentang. Menyo ijuk peng le toki sabe mentang dak muat. Menyo mentang ada muje mu kepiahnya bek le dak pakai. Bek le. Musibah orang lain dum. Ai tanya saya kai sanjung ha ke le gedi. Yang bekna dah menanyo. Nyo jingah masa kehancuran Aceh yo. Maka dengan nada pegat acara-acara yang model lagi nyo rupa ya, nada pegat dakwah nak bicelom. Oh lagi nyo go ke Aceh. Geta depu tapi andai kata dakwah maulid nyo hana orangnya nanti masa Covid mentang kub jerat. Kanjit pegat maulid anjit keramaian jaga jarak tempuh mana dah depu-depu api. Tapi alhamdulillah kagak pindah penyakitnya oleh Allah. Nah, satu popo penyakit kena pindah oleh Allah, kena peglih mendum. Nah, pengkhianat pun dibersihkan oleh Allah. Nyo ketemu masa makanya sekarang metode yang ingin ciptakan lita pegat perayaan Maulid Nabi. Mandum pendengar pada umumnya termasuk pembicara, ya. Lihat acara maulid mari lebih lom tak dekatkan diri kepada jalan ilmu pengetahuan agama. Nah pegat pengajian di Masjid Umi. Nah seminggu padum ke nejak padum ke 3 pengajian 3 minggu lego. Nah lego igonya 3 yang nak kerja. Maksud lon nejak ne pegat rutinitas lah. Dan bu merasa kalau pengajian tersebut hukumnya wajibnya yang farduinnya ya bet tapi kan kita lihat juga nanti pengajiannya tentang apa maunya pembahasan masalah zikir aja kalau inlom yang lebih-lebih kan yang menyangkut dengan perken hukum keseharian apakah dengan masalah haid nifas ataupun sembahyang yang farduinnya tempuh ju. Kenapa hari ini masih ada kemuliaan lebih-lebih kan Aceh Timur mentang raya tak kemuliaan mentang nampak ipaya pati pating raya tabohnya lampu raya mentang kekebah li Allah kamu orangnya di Kabupaten Biren ya walau pada umumnya yang namanya ulama Aceh itu orang tuanya rakyat Aceh cuman kedudukan beliau kan kakan dalam kabupaten kamu di Biren kagejok pulang lampu raya. Makanya perlu diperhatikan jangan sampai mentang nabu ronyo kita nyo bea dah minta ilmu kurang semangat bea tak hadir. Kita tidak tahu berapa banyak ilmu hari ini yang belum kita ketahui lebih-lebih yang menyangkut dengan farduin. Hanya depu ulama mentang na gure-gure lulusan abu yang mansabohnya nurnya kamu sipri ada ya. Alumni abu pepasi mentang belelok ni bong. Oleh yang kedua Biren alumni di Belang Belade bansapohnya alumni Selimum mudi mentang detna bansapohnya nadaya mentang nagure mentang napat tacok ilmu jangan sia-siakan ketika ada yang disampaikan oleh Rasulullah bunuh kadro gecabut alim ulama tokoh agama urang saleh kabeh gecok patene cok lom ilmu yang jeroh maka jangan sampai kita nyo akan mendapati satu masa di mana masa tersebut akan dipimpin oleh kebanyakan orang-orang bodoh yang menampakkan diri mereka seolah-olah mereka lah ulama yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo akan terus masa mim dua. Milun tanyong zikre rukun sembahyang pedumi. Sebelah. Bak leblahnya na tumak ninah tengam rukun sembahyang leblah
bak leblah boh rukun sembayang na tumak ninah nampum tumak ninah leh ampum na tumak ninah bak leblah boh rukunnya ada tertuh ke tu datanya nak tahu jawab tu yang belah-belah no ayah rukun sembayang padum tidur untuk tenang tidur no belah nan tayo namu pedro bak leblah rukun sembayang na tumak ninah hinan nah kata ngau ya rupanya apa tadi yang dua go banggun yang ada jawab yang narapati dan terana ngahana sembayang menyohana tumak ninah iksah kiban sembayang hana tumak ninah iksah hanta ini bukan masalah diterima atau tidaknya sah ile menurut ketentuan hukum ya hukum syarak oh apabila memang sah menurut hukum ya mudah-mudahan diterima oleh Allah jalan untuk diterima itu sudah nampak oh masalah terima ya mutlak hak milik hak Allah bukan terima pun hana dengan bab A B C hana depu yang pastinya sesuai tuntutan agama demikian syarat dan rukunnya telah kita tunaikan insyaallah diterima nyo masalah sah ngan hansah sembayang yang hana tumak ninah pun kan juhanta bak sabauro Khuzaifah ibnul Yaman merupakan sahabatnya Rasulullah yang Allah anugerahkan akan kelebihan kepada beliau. Allah berikan kelebihan kepada sidro sahabat Rasulullah yang bernama Khuzaifah ibnul Yaman, sehingga beliau diberikan titel oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemegang rahasianya Rasulullah. Putra kelebihan gebila Allah Khuzaifah ibnul Yaman watege kalon urang deh titik akhir perjalanan manusia tersebut yang onan hayu misi umpama watege kalon sidra urang le Khuzaifah ibnul Yaman gitu peju bahawa nyo pada akhirnya tamang neraka tege kalon urang nyo akhir tamang syurga walau sekarang dia penuh dengan kemaksiatan tapi akhirnya dia akan ditempatkan dalam syurga deh hatranya demikian kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada satu hari Khuzaifah ibnul Yaman hendak solat bak masjid wateleh nudu netamang lam masjid terus lam masjid dia nekalan sidro anak muda tinggal melakukan solat dengan kecepatan gaya solat tajam artinya kan hana tumak ninah tajam kita sembahyang wateleh sembahyang anak mudanya nehei le Khuzaifah ibnul Yaman wahai pemuda kena tajam ya nalon tunggu kiban aku kalau nak tanya mbak drone trip kan sembayang model-model menan hana trip dah tunggu berarti lebih kurang sekitar 15 tahunan lah 15 tahun yang ke lagi pakai tunggu menye 15 tahun lagi yang model tersembayang ketahuilah oleh muhai pemuda mesaboh rakaat hang getung oleh Allah dikejut mudanya. Kenapa wahai ustaz pakai tunggu pernah yang salah balon sembahyang hana tak hadirkan tumak ninah terdapat kesempurnaan antara rukuk dan sujud ketika katanya rukuk na sempurna rukuk sujud na sempurna hinan ke hadir tumak ninah sehingga hana le gebuh bak urutan yaitu urutan rukun yang 13 hana le gebuh tumak ninah karena bak ruku dan sujudnya hinan terdapat kesempurnaan sempurna ruku dan sujud yang kehinan merupakan tumak ninah yang kejikan buat mayang bak sembayang tapi kita kejik menan-menan hanjit mi maka berhati-hatilah yang kali tersembayangnya kiban model ka pugetung le Allah pukasib syarat pukasib ketentuan rukun yang ditetapkan dalam hukum syar'i nyatanya yang bisa mengkoreksi atranya dekatilah gure-gure kita nyo pulang uro-uro minggu misalnya nggak ada kegiatan kan ni belum je kupi-kupi sabo kentong ni belum memertabak saboh atau putu-putu ni kunjungi jabat gure
Assalamualaikum gure. Waalaikumsalam. Umi pio pun apakan? Nyo gure sebenarnya watelun hayati dakwah malamnya kabutoy gure. Lon tergugah hati lon untuk jak badrana semata-mata untuk lon perbaiki cara atau tata cara ibadah yang sempurna. Aci tu gure simak tiga. Ya, dari pertama tadang takbiratul ihram, baca doa iftitah, Fatihah dan seterusnya. Nyan tolong umi ayah jangan anggap sepele. Itu yang kita pikir sepeda bunyan kan ngan gara-gara atra sepelinya atra lain dumhan getung le Allah lebih-lebih lom nyok handuri maulid yang kan tempegat nemuru ne korbankan harta tenaga pikiran dan juga peng hana nilai ba Allah ketika salat belum kita mulai. Kaitannya besar gawatnya kaitan dia makanya tak perbaiki le oh ilung mereka nunggu mesti muku sembayang jariang kajet nerapatkan barisan bayar qada sembayang yang pernah kita tinggalkan dan akui kesalahan bahwa ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah apakah ini dosa yang kami sengaja atau tidak kami sengaja ya Allah dan kita akui kelemahan kita manusia adalah makhluk ciptaanmu ya Allah yang penuh dengan kehinaan kelemahan hana daya dan upaya kami di hadapanmu wahai Allah pegah hana wateli tenek mayum yo. Dia tahu dunia tiga tirung 3 tahun hana datang oh pikali dunia. Lebih-lebih kini wajah. Ha? Ini dari pergaulan anak-anak kita. Tempatkan mereka di tempat-tempat pendidikan agama. Ya juk baba belai berat. Juk badai-dayah umi kalau sayang kepada anak keturunan kita pengen ngelihat bahawa keselamatan ada di mereka tempatkan mereka pada tempat ilmu pengetahuan agama selebih daripadanya hana tempat lain yang menjanjikan keselamatan apakah di dunia ataupun di akhirat tok buat tempat bet segai umi nekalan kerusakan moral akhlak ya lebih-lebih di kalangan muda-mudi hari ini ya kita kan bisa lihat karena aplikasi-aplikasi yang diciptakan lelawan katanya orang kan semua ada ya nah nuturi aplikasi TikTok abak pegahan nuturi telu api tak napa nak mandum bungo ke TikToknya teman tunggu anja teman TikTok ti anja ti bani main iron hana nutupu dampaknya itu ada apa di balik TikTok nanti puarti le ti nya geti tok berarti tok yang geti tak nyan pegatian penyakit dalam TikTok nyan itu dapat pekan ipurusak akan moral anak-anak bangsa atau orangnya ya kalau tidak percaya ente necok jo umi kita kan orang-orang tua tengok kakak tuha patah dibuat hati TikToknya itu tiga gak tengok mana nek kaci buka tiga TikTok kuna begai tengkunyan TikTok nampum jika buka tiga olian nelop umi di on nelop menyawaten nelopnya hana urang telhon nepupa pe bang muka tiga miau nyoba 4-3 mio rom nyoduk no ka nyan paling bajeng di antara aplikasi bajeng nyan TikTok nyan sakit aktif ada Cina pegat yang mendepu itu nah ada Cina pegat khusus cuman dengkukan sama dengan aplikasi-aplikasi lain hantaban Facebook dia ada mesin digital sistemnya itu digital apabila berbau dengan sara menyinggung perasaan orang lain atau mencemarkan nama baik komunitas atau perorangan itu ada auto kick itrom dulu aja atau dibanet diblokir itu Facebook Instagram saya tidak terlalu mendalami tabailun tabo-tabonya lu dalami YouTube bagaimana anjir agak berbau dengan pornografi atau porno aksi umpamanya itu auto block iblok je pam itipak tu luar tapi kenapa di TikTok hana adanya bahkan jet setengah telanjang tiak hanya minta pegah ni kedro na mentang umi bahkan baru-baru ini ada rencana akan dirilis kembali aplikasi yang sama yaitu TikTok 18 tahun ke atas yang cara pegah tagailung kalung poles bacut karena nana mi cirit dum kalung poles
Ha? Nyo ke ini pedubin nyo. Warote irilis ju, iciptakan aju. TikTok 18 tahun ke atas. Sepadahnya nyo dengan bahasa Aceh kok mudah takun. TikTok porno nyo ini rilis, ini ciptakan. Bam, cok. Itu pude bang ta tu. Lontayang mi mutua. Ayah, ni buka tiga TikTok yang cen-cen yang pakai jilbabnya rata-rata pandai bang ta. Tu po anak keturunan yang pahjai urang Aceh dalamnya. Anak kita yang bertanya cen-cen yang tu. Ipegat tu konser baru saya Banda Aceh, gabuk urang mantap Aceh. Kau ipegat konser, nyoka salah PJ, anak kan tak nyambung. Ipu duk konser kok salah PJ. Kamu mulai mumang urang tanya, anak 42 le. Anak kita nyo ipai cen-cen dalam TikTok. Maka ilung wate rencana ini puduk konser di Belang Padang, ya kan urangnya kabeh-gabuk dong. Warna yang kan model monolom nyo tajak tanyo terus dia catet panggung-panggung tajungkat kapulian hayu-hayu tahu aja yan kok grong-grong ban terus kude ipudu ju bude le TNI yang bak dintang pagi ka lagi mi keung di roro likut wate jakfon kok grong-grong ya ilun awaikan kali ulun pegah bahwa ini pasti akan terjadi barang kapan je dia pegat Allah kena pejadeh konser di Aceh. Kenapa? Kahe anak danyo kai cen-cen lap TikTok hana lapangan lom untuk dibuktikan bahwa dia bisa joget TikTok hana lom na lapangan beba aplikasi kan cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat gepejadeh tu tupo bangta dalam TikTok kabeh relah moral uronyo bangsa Aceh mi mutua kopjai anak-anak Aceh kabeh relah uronyo gepejadeh tu konser yang joget bak konsernya nyo awak Medan nyo awak Jakarta awak Aceh dong yang perti beno bro ulai yang cen lah oh pakan kai latihan dengan TikTok berekon menyonyo baik terjadi konser kemaksiatan di bumi Aceh tolong jaga anak keturunan kita nyo lebih-lebih bangsa Aceh baikna beraplikasi dajiannya han gebiarkan oleh Allah terjadi tempat kemaksiatannya itu kok luar biasa kayak ada malam baru kejadian nan depu ya malam baru baik pura-pura nanti pun dia saya ka anak-anak kita nyo kadang tin roh anak kita nyo nan malam baru yang kejadian itu meyan di Pantai Ulele Banda Aceh ya maka dalam hal ini secara pribadi saya mengacungkan jempol apresiasi kepada Kapolsek Bapak itu apa itu Hilmi Kapolsek Meraksa Banda Aceh nyan sangat berterima kasih Pak di malam dia pegak ratia ju yan mutume wa muka martabak nan depu dan Haimi be pura-pura nan depu ta kata pegahnya ka pura-pura bangai ayah nai muka martabak itu me wa nan depu maka jadi di Aceh kan macam model na martabak Mesir di Aceh hayu martabak Mesir martabak Bangka martabak Bulom martabak telur yang malam barokah itu me martabak cuang kai publoi Banda Aceh nyata cung-cung ata bang tha tian iki yang ikut mikir kan hanya ikut mikir lung baca tinan ya kan inisialnya kan disingkat ya kan inisial apa umpamanya tidak disebutkan nama langsung dan takut pencemaran nama bayi bapak hidup bayinya laur gelantir rata-rata umur mereka di 22 tahun 23 tahun 26 tahun 25 tahun paling banyak yang hai kutumike yang 40 tahun pinai nan bopu gatai dalam ka 40 tahun ya Allah padahal mi umur 40 tahun hana payah yang mekat uban Aceh ni me kena bak pasai subuh tiga ngau rumpun mendang tulak murah pila goti pah sakit hatiku tip-tip go na saja bangkinya itu me Aceh yang bangga itu saya rasa orang tua mereka kalau lihat bangga karena keberhasilan anak mereka menjual barang-barang secara online na'udzubillah bid penyakit laknat kedum pubuat kenan ke dia Banda Aceh mengaji itu nak ada kai jauh Banda Aceh baik fikir amda rezeki kenan ya publo atrai sebab pe Aceh Timur birion pina baik tentang gagal tat birion tapan cip pidi je biat yang tak kedar itu Medan kiro nyan tak kedar yang tidak aku ji pekan tapi ji hana mungkin ni tim jak yang je punangan ni no itu punangan ni ji naladang
Nah, je dah bercocok tanam ina ni. Jak gelanternya nganoi pakak ngongon ni. Yang sakit tat baby no bro ledum. Itu main botol minuman keras lom ya Allah pujiatkah keturunan Aceh. Maka aku merasa bersalahlah kalian pejabat-pejabat baik itu kabupaten atau daerah. Kalian harus merasa tanggung jawab. Netrennya apapun yang terjadi di lapangan. Walau ke dia tanggung jawab pertama itu kepada orang tuanya. Tanya orang si ele pakai utak baik mana atas kata suat kaje nyo. Ho ijak anu nya perle depa. Ya deno kanco Aceh ulama gecok puta pre gelom bala le Allah. Nya baru tenang du watagam dia ya Allah. Baik kena Aceh ke malaikat ke tiga tok tempat tu. Anu hana ka jaga pubut maksud do maksud di Aceh ruh anak-anak kah nyoba mak bala baik rut kena. Macam dum ya Allah pekerja mono kabang talung. Ini kan salah satunya karena kurang kepedulian kita, kurang kontrol kepada anak dan keluarga sehingga kecolongan lagi wate itibit kayak pegat iya ke dia banda Aceh wate malek nyonyo wate truk bak malek aya ni fikir biu. Mereka bukan hanya mencoreng nama pribadinya saja pasti hu supone kamalaya ngan mai le patinggai kamale kampung kesi-kesi kabeh malewak kelakuan ji kabupaten ta kamale kabupaten lom bapak-bapak upati kabeh male du ngan gara-gara ulah haji tidak. Maka kita menyarankan kepada Bapak Kapolsek ya terutama di daerah Meraksa Banda Aceh dan kepada Satpol PP ataupun WH nyan neradia juti malam Bapak. Ini kan ada rekaman nanti masukkan ke YouTube sebarkan. Neradia juti malam dan menyojut Pak wate neradia teh mutume penyakit pertipu belum martabaknya baik nekut ni apa kan tu netulak lam krung lele juga tiga kemah mai baik ni apa penyakit menannya itimah penyakit lain long gara-gara gajinya tak bikin mudah tan ini minta peng blok iPhone dan pungo ke iPhone tu video kuduri mamai kuduri pah tu nya lagi-lagi nyomi wate kejadian kedapatan yang laginya kita kan semua orang tua merasa cemas dan takut bahkan kita sempat berdoa memohon ya Allah dak je bero anak lun kali tak jaga anak tu menyoper le bero ibu boleh anak kita nyo maka jaga tak jaga sepenuhnya memang hari ini sudah kewalahan Pak kewalahan tak jaga anak min urangnya apalagi kita sempat membiasakan mereka menggunakan gadget kata bimat HP kuota internet tabu tetapi untuk mengontrol mereka kan kita tidak punya banyak waktu kita kan punya kegiatan apakah kita di kantoran atau di sekolah atau di mana saja artinya kurang sepenuhnya kita mengontrol mereka mi pegat hubungan ipegat hubungan dengan agama-agama jihan dah najilah hidup yang ini yang agama ki hubungi ini nyo akan terjadi di Aceh luar biasa lagi nyo dampak kehancuran daripada generasi Islam di Aceh. Maka yang pertama tolong diwaspadai penggunaan aplikasi yang talung pegah bunuh nanti tolong dicek itu kembali dan dikontrol anak dia ketik yang mbak Play Store kan mbak itu pun bohnan Aceh yang hinan kitab suci Aceh ibu hujungnya cukup laknat awak pegangan. Memang sengaja mereka menciptakan keonaran di Aceh ya ipikir lewatnya ni aku ko ada mimbar medang muya ku rumpa baru aku tanpa ke barang kata hi urang je tak adekku yang ni perjalanan dakwah ya ini kan suara masih serak medang serak yo kelilingnya kolom piu yang supir Walid Lun yang si anak ketume istirahat pi dari Abdia puta mulai dari tanggal 16 tanggal 15 di Laweng tebit Ilaweng gede Abdia dari Abdia Banda Aceh dari Banda Aceh kena ujang Kabuya malam baro dari Jangkabuya apa kena badro nu nyo singa bengah wo dari hino truk ilun bengah truk rumah nyan bengah mio namu tu meung kana mit mentang tengut mandu mentang tengut ganto baje ti hinan cok janduk berangkat tingah malam tingah insyaallah di Aceh Jaya Alom. Jadi sepanjang perjalanan saya bukan hanya untuk menyampaikan dakwah lun pegah menoleh ingatkan rakyat bangsa lun beklim bukan cuman itu nyan dalam perjalanan mio kutume yang perti catok-catok mekat martabaknya cukup takari popole malam puham boy anak peduli lung urusan ngayah unut tayang bayah pun memang kecetak anak agaknya untuk pegah maksud di Aceh nyo unut tayang bayah
Berat dadat ke Aceh, berat. Sayang. Sementara di umuran mereka itu masih membutuhkan kasih sayang orang tua, uluran tangan orang tua, dan peken hak tanggung jawab orang tua untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Bahkan uronyo dung kabe ya pulau-pulau royan. Pesta miras dan sebagainya, na'udzubillah ya Allah ya Tuhan. Bahkan mono ke Aceh ya Allah. Umi tolonglah. Menyogetanya takut khawatir akan kekirim bala oleh Allah. Jagalah anak-anak kita, sayangilah. Dah didik. Coba kita bayangkan menyuronyo raya eji hipegot onar, dia buat masalah. Tidakkah kita terbayang dikala dia masih dalam kandungan? Wate mentang dalam kandungan tanyo mi tua. Ini coba bayangkan. Tadu hampai, tae hampai. Lun tanyang mi mendung na mga mengandung na mga ana mga ka menyetikidi yang he ba ni mengandungnya bapak he dah mengandung ba iron tenang dong maksudnya iron kan jaring nu pegah bapak kan balum pegah pak mengandung he kon mangak nyan maaf muda maaf nanti baik pegang nanti kurang sopan tengku bukan mak gedepu le bapak hai bapak gedepu tapi naga puhan naga demai kayan ana promoh ke kecuali bapak-bapak yang ana promoh ana gedepu ui kayan tiga ke mina lewat promoh dia ke promoh dia ui kayan hai promoh dia kepican manja dari promoh gop tengku tengah mume promoh dia pi kayak apa dia kan model orang mume-mume sekarang itu mume-mume uronyo kah natup le model tijik-tijik ju iku muma medah bangga nyambut lako tanda lako gok le hanja ke le bangai pungo palih lo mana mtate om pegah ni pegah bab promoh itu pakai adab bacut oh ya mume barang kata na mume tapi ada tatubit kita ingatkan orang tua kita tempo dulu nek tanya jaman kiban madap haye gak memang mume nah yang hanya jumpa le gak dengan ke mume kenapa karena dia kerja upasai getup ngelaga dengan sopan paling-paling tapi inang gedanyang padung bulan ka hana long tu le bulan hana so biling-biling bulan ni rumah so ho ka wak biling-biling bulan hana tatu ho kerja phone ke pegah ge bulan hana gua wali panji nyoho ka bulan ya kan nah tanya rumah dalam rumah tangga kan ada komunikasi yang demikian umpamanya kan puronyo iron kacanggi banka mutun menstruasi apalagi pengantin baru ya yang mutaju sang abang kaidang mengiban tidak lu lah kajian kan udah canggih ya tidak lu ya ba puyan dokter kandungan anak ada sepuh yang belum memang anak ada baru dua menikah giban dia maksudnya apa ikan tanda-tanda puna tanda-tanda nyo tandanya ngete tak ulom minggu ke kamlai na gejolak bacut pegah lom bangun bak suami ayah dah periksa lom kasih ke minggu pergi doktor you kita padahal anak kita anak puji ni pak cik tanda orang mume ni jua tai perut kakak ni lagi biasa mati kamu maka kadang penyakit tunggu penyakit yang namanya penyakit tidak diawali dengan hubungan pernikahan yang penyakit beranak mijit anak penyakit yang dijaga umi mutua ni ingat waktu masa ni mengandung tak nyoba ni jaga haji ni pertimbang ayah yang megei tegei lintiung mana jolo berah yang lebih hampah yang sang lagi meri sesak kadang-kadang meri sesak bapak apalagi kan mulai dari 6 ke 7 8 bulan yan enemy agak cemutrom macam no nyan urinang dan leboh posisi yang jaga daga beda dengan kita put urinang yang tinggal mume leboh posisi kayaknya gelintung tiat menyo hanapah guet keno tiat hanapah gano guet dari tiat yang kelepunya tak genek gom ti hanjut jangkit-jangkit ya oh ya itanyo yang hanapah menuju tangwen menuju takuin menuju tajungkat menuju dumpan je itu artinya kan kita diberikan kebebasan tapi kepada ibu-ibu perumah katanya nya hana bebas le berat nyatanya ayah depi ingat tiga ba urinang tanyo mai drone yang mengandung drone yang melahirkan coba ingat-ingat bagaimana penderitaan seorang ibu ketika mengandung anaknya
Demikian lagi ketika dia melahirkan anaknya itu yang beliau mengorbankan bahkan nyawanya menjadi taruhan ketika melahirkan anaknya. Nah sayang dekane mai berat sayang ayah makanya jaga baik sampai gara-gara lahir ji pegat malai keluarga tanyo malai mai malai yah malai dudui tengok nyo tak jaga mulai uronyo nyo kehancuran lewat pergaulan bebas di Aceh luar biasa. Kita tidak mau anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Nyan ayah ne pegah bak umi. Demikian juga umi wate ayah kagak minta rezeki itu kita menjadi kepala pokon PJ itu. Orinang PJ kreo ya. Dia kagak berangkat lah kau minta rezeki tanya komando. Yang anak-anak yang hanai wolong pada waktunya bedah umi cari mereka. Hoija anak jangan dikerasi pada pegah menonyo hang ada kepetik tanpa kupoh ke ya gepoh liah ke. Jangan dikerasi mereka. Didik dengan kasih sayang ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tiptun dan peringati urolahi Nabi. Akhlak lagi akhlak Nabi kali kita tuang dalam rumah tangga. Sudahkah kita mendidik anak kita? Bapak, sudahkah kita mengajari istri kita dengan cara akhlakul karimah? Ada akhlak di dalamnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Di mana hari ini kita peringati hari lahirnya Rasulullah, tetapi akhlak beliau sudahkah kita contoh? Bukankah beliau menjadi contoh tauladan yang baik? Itu Allah sendiri yang mengatakan. Maka urang yang mutua yang berbahagia, wate kata dengar tausiah-tausiah mengenai perjalanan Rasulullah, kita ambil intisari kesimpulan di dalamnya. Peduk dalam rumah tangga didik anak min tenteh hai lawan katanya. Han terjadi keretakan dalam rumah tangga. Apa kata Anas bin Malik, Pak? Anas bin Malik adalah merupakan salah sidro sahabat daripada Rasulullah. Kata Anas bin Malik, tidak pernah aku jumpai seorang lelaki yang begitu sayang dia kepada istri dan anaknya kecuali pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata beliau. Kenapa? Karena status Anas bin Malik itu lebih kurang 13 tahun mi dalam rumah Rasulullah sehingga ditemui kalian mendung kiban kelakuan Rasulullah dengan perumah hana gasa hana gedet perumah bobele umi itanya kan ada ikut majelis taklim kan. Nah pernah tidak gepegah li tengku sumubet bak dah bet gepegah li tengku sumubet para jemaah benar tipe ledrona bawa bak sabahurau Nabi Muhammad getampa perumah ke sampai anak gedor tonong baru. Ada orang ingat? Nak buat apa yang tunggu? Cik Hana pernah perumah Nabi badung dro? Kerja kita ada yang mbak mayat le. Perumah Nabi badung dro. Ho pak kecik kemuyup yuk deh. Ayah perumah Nabi badung dro. 11 orang bu. Tapi ada juga kitab ya yang menerangkan bahwa lebih kurang istri beliau itu 15 orang. Tapi pegali go mahal letaknya. Leu ngendit pada urutan dia. Ya. Kalau masalah tuduhan atau tudingan mereka yang mengatakan bahwa Muhammad itu tukang kawin, nauzubillah. Yang jika golong kira tukang kawin miudupna ni, dia pegah bahasa secara manusiawi lebih dah berkait ke Nabi ni. Golong karena nabinya 40 drol lebih yang gesanggupi untuk tenaga batin beliau untuk 40 drol lebih urinang bahkan yang gadis yang mampu tenaga beliau. Tapi hana citruk 20 di mongbelah nyana lang kitab cuman golom terafal yang kasering lo nafal sebagaimana arahan atau ilmu yang diberikan alim ulama itu 11 orang. 11 draw 2 draw wafat mentang udip Nabi wafat 2 draw yang si kurang tu wafat oleh wafat Nabi yang menang cara tak imani mim dua. Maka lu tanya 11 draw perumah Nabi golong pernah tadinga dalam sebuah riwayat apapun riwayat sanadnya dari siapapun bahwa Nabi pernah gedet perumah pernah gepoh perumah ke sebelah hana pernah karupi rumah. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh suaminya Rasulullah kena pegah bak perumah ke yang cukup hati-hati watak pegah. Ini yang menceritakan Anas bin Malik Pak. Anas bin Malik bercerita karena ikutnya dalam rumah Nabi sampai ketemu kalian. Maka bercerita di legonya watak Rasulullah ketika ingin menyampaikan sesuatu gebisikkan di telinga istrinya itu dengan kalimat-kalimat mesra walaupun katanya yang buah gede
punah makanan bacut, wahai kasih sayang lun, orang yang lun cintai. Nah saja kalimat bahasa dari bibi mulianya yang ipe kiban gekun semangat dan bertambah cinta oleh promo nyanyi cara sebenarnya lagi yang pak si gagal tenwo pidrona hana mau ban juga dia kan nejai samping promo tu ho ka sayang lun walaupun hai ka tirung-tirung tiga gato ai tanyo tidak ganyan pika tingen baju goyang ge tanyo pika tingen karena apa ini tetapi tetap harmoniskan dalam rumah tangga. Hana perlu membentak-bentak istri, tidak perlu pak. Itu belum mencerminkan akhlak yang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah. Hana perlu. Oh tak kena silap salah dalam rumah tangga itu hal yang wajar pak, bu. Nyan hal wajar. Kita nyohinan kam cawo-cawo nyan belangong ngan puikeun, awu ngan belangong. Ya wajar menggeting-geting digagal tahu. Tetapi untuk meluruskan atanya sama-sama. Oh tidak ampere suami kai bam kai ampere. Nyo anacan nyo sama-sama ampere tutung. Geser tanyo promo. Ilako pilangnya digagal tidak promo kai ampere. Kadang promo biasa ji ampere menyo kakurung peng belanja nya kai ampere. Tanyo pi kurung tajuk peng umpamanya kan. Nah peng dua ni kadang-kadang gaduh tambah blo judi lewe nauzubillah. Kasih ayah. Abang-abang lun kasih kebah kegiatan-kegiatan judinya. Yang itu juga kegiatan yang pada dasarnya mengundang bala daripada Allah. Kebah kedenya. Itu yang rapatkan barisan yang minta ilmu Allah. Oh napeng dua ne sisihkan untuk keluarga. Biar nampak apa pedu apa itu. Kan gobjai kasus perceraian hari ini lebih-lebih di Aceh itu dikarenakan itanya suami kurang peduli kepada istri. Peng na dua ne gaduh tablo cik buduknya ne. Kamu judi dia bawa warung kopi sementara anak mereka istrinya tidak makan berdan peng belanjahan pakan kedih napeng kasalah pudu adanya kasalah program maka napeng dua ne jo ba promo hotel mai yang empat napeng dua ne bebesip ne belanjalah bagu buka le promo ya Allah 20 lebih berhana caplitan sakatan minyak piana capli hana bawang pitan 20 ribu hana kudu pulau kakak promo ke peng kero lale ke jumi jaju gejo peng le lakom no pos kurung bunga gen lale bagi peng kapos belah kas setengah 12 pos 12 kagua bos bos harapan mono na jo peng 20 ribu yang 20 ribu harapan kena pajoh puirana ungkop pa pajoh tojo tu lương pa awot perlen pajo mangajo peng lah itu kan sama halnya kita suami wate ta perumoh kana janjan tanya beu dawo bang abang kita nak janjan beu dawo rumoh ya kan napa lagi kan menjanjan beu dawo rumoh sebab ta hi perumoh kadang-kadang ge burung tujuh bengah tenu ja kerja ta ge hi burung ya Allah perumoh ro dawo jauh de pajobu de kaji ke burung lapan ge ini Hanajan berangkat lom rencana wo supun de kadang-kadang mu kurang je ke burung 6 rupanya burung 10 metamah je ke burung tak berangkat lom suput rencana tawa malam hantar dia metamah lang kamba pida fikir pu rencana ngemburung itu nya nadranya ni ditolong disikapi kembali Pak ya BBU ni salah promo maka komunikasi itu diciptakan dalam rumah tangga. Di mana letak kekurangan istri promo hana fikir panjang akai tabohnya barang kata promo apakah promo pendengar atau promo pembicara pada malam ini sama urinang promo lo urinang dit akai taboh dit jadi jangan apa yang tak temikir mio akai taboh kiban cara inilah tugas kita seorang suami di mana letak kekurangan istri bebak media dia bega status ai tanyo pika lepah mumang lewenyo bak status pelom istri-istri yang online tapi kok yang igo kawat pi posting ba online igo yang ku yang mau bagau panian nablo cilak pegat hinan hana kejuk peng belanja pegat hinan ini kita sedang mengumbar aib suami dosa besar umia hana perle pegah hinan bakal anda pegah badro kejuk tak megak-gak lom ayah nabi lun peng ayah rencana tak belum? Ayah nak rencana ilun benar silum mamat peng tabal perumah gop nai mamat peng.
Kami tak mak-mak mentang je nak pupuk pun 20 50 piku tapi belum. Kadang-kadang isteri kita pak watai geduk ke. Nyo kalau begah rahasia. Apa namanya itu suara hati istri yang aku begah. Watai geduk ya. Tingan tu. Jamun te bak yake nak tidur nak bipeng. Nanjang kita yang leaya. Nang na hawa paju bakso 4 peng. Long ayam singa ayam penyet. Ayam tergila picok beloi. Dupu yang hawa long gublo le ayah. Selama kawin dia gelentunya kem tepung tu me pejuli. Hawa terencana tenu pegat penyet. Hana ke penyet draw derayuk dua hanu. Burung bingkeng tu lo anjir pak kian. Diktator dalam rumah tangga pun tidak dibenarkan. Rasulullah nak galak katanya. Berayadat je ne pubut amal ibadah tinggal ni ala ke syafaat. Yang tinggal ku tunggel le Rasulullah. Pakan menokah ngam rumah. Apakah menolong anak kita anak jaga anak, anak jaga perumah? Apakah yang demikian itu yang saya ajarkan? Mentang kena rencanakan menabi ngelon kata Nabi. Nah ya Rasulullah, bahkan anak contoh akhlak yang kalian terapkan bak perumah lon, bak anak lon, bukankah itu merupakan syariat, sunnah bagi kalian umat? Yang kini yang baru terhud. Hari ini masih punya kesempatan pak. Oh kesalahan kita suami punya kesalahan kepada istri, istri juga punya kesalahan. Kurung-kurung lebih kurung dalam rumah tangga. Ciptakan umpamanya hawa tu perumah katanya watai tawo belagak pakai baju, bumucet bibi ngan lip mirah lagi tak ukak pada rumah gop. Kita sering membandingkan istri orang dengan istri kita. Istri gop hantam kenang matauro. Yang ditubit pada rumah. Itu bit dari rumahnya perumah gop ya, lebih-lebih itu kalau istri-istri bapak dewan ya ambek leniran napeng tu bit dari rumah motor mewah kenang asilom meabe han motor me kenang bak gaki perumah katanya abe lalalung ki igol ya de boleh menginan ana ada dupu-dupu buat ya menurutnya jadi tidak boleh disamakan saban ke perumah gop haikap. Oh jut berikap tak nya tu rumah Pak Dewan tak betul ju rumah go. Bu Dewan, biasa Bapak berapa kasih uang belanja? Oh kami seminggunya 10 juta yang kebaru tusuk nyamang dia. Gemahan je dapat bepu nya. Itanya gedro tuju. Oh kitanya makanan kelas rendah umpamanya ya para pupu yang nalah syukuri. Tempakat dengan rumah. Itanya pupu yang na je dapat jomai. Jut ayah musim nang ko mesin jut ayah blo monyo napeng lebih henti siga ga tablo ko udip ngkut basah bek sabe pi ngkut mesin kan ya tentu darah tinggi pi mendum rumah bahaya tin yang pegangnya komunikasi itu penting ayah wate taih malam ya lebih-lebih taih malam kana te menggesek di samping perumah menyanjan ada semacam aroma yang tidak sedap hana mangat be nyobek ne pendam ayah. Ini akan timbul keretakan dalam rumah tangga. Baik pegah-pegah bak go perumah ke camp tat. Male di kelegop yang pe camp pidraw no. Mi tempat kedingal liah lebih halong ke kun. Pegah-pegah. Ka camp anak long, jamannya kalau kamu kawin engkau pu abe ya ni. Selama kawin engkau kamu bebe mayat ku ke tapi. Ya bengelah ya lagi nyan. Tacok golong pernah gupoh leyah. Golong pernah gedut leyah. Golong pernah pejungku mesin mbak ya. Dah mengkawin ni kita nyopakan menderita. Enggak ada orang tua pak yang enggak marah. Mandum gop bengeh lagi nya. Maka ji pupuna barang kepu dah pegah. Mana milon? Nyo dua dia dah pegah. Supaya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kan menan ke pegah dalam dakwah malamnya kan. Tapi dia ni bet tersinggung. Yang lum pegah ile bento ada lum pegah drone tersinggung kabung ini kulun ini untuk supaya god irono wate telung beklam na menghirup lagi bebe limo nampak nam kuma limo tak pegah handente kadang memang perumah kadang nam rumpok wate ya tet bro limo kadang mesilit limo bio dia kan ada pui dia katanya benar komunikasi dalam rumah tangga untuk menciptakan kebaikan yang perlu kena perhatian mi yang mutuah ayah yang berbahagia. Selanjutnya monyo atanyo kalau tak ciptakan mendum tanyo tak perbaiki ibadah solat yang kali tak pegah puno solat juga itulah kita perbaiki maka yang terakhir
gemarlah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begalak dah selawat mi. Apapun kegiatan lebih-lebih bab perayaan Maulid, nyan tata sia manok, tata gunbu, tata blender alat, tata cuci breh ba pehun, yongma, segala kegiatan itu iringi dengan berselawat kepada Rasulullah. Yang singa hatranyan gecatat oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan tersebut akan gejuk bak Nabi. Nabi akan gesetet supo catatan ni. Ada kalanya roh kita nyomi dan bempepep. Itu yang urinang kubjai kita dapati ya Pak ya. Bak rumah-rumah dalam rumah tangga ketika pegat perayaan Maulid, tinggal ladat-ladat dat puting-puting mana umpepep. Ya hanya minyo leho kita jui no hana golong. Yang dia gelang ala bagi dia kopi gelang ala bagi dia kopi lepo gepuli bekah gua ke bantu dia nyo. Nyo kan je geluh bulai manok legonya ko pekon ku pate bu lelo bu pate. Nyo bu pate no. Kan bu peti. Beda mi bu peti bu pate beda. Bu peti nak kan tu bu pate yang ke pre mulut. Mupepep. Kapo sebelah imlasah juga pengumuman kepada masyarakat yang kali-kali kauri rumah kaji minta jumlah sah karena siapa para undangan tetangga-tetangga sebelah akan segera datang untuk menikmati kanduri sementara kauri golom naim nasah ni tanya i rumah i golom tarung kursi golom takulah bu olinyan golom rantang hana tepat golom nyo mumpepep tu nyo ya hai ngampah ngerantang nyo tapok tu. Dia giu pegak mulut kali igaknya ngejak-gak tangak dia bagi dia kopi. Pakai hang gua ini aku bantu dia tanya. Pah te gua lah kau. Lako kena. Nyan Honda mati kan ngan kepeleun, ngan thu drone mati Honda. Golom ke pedang Honda ni tumpang ke ing iku. Ino hak nu wow. Ba you pegak mulut are ke dia. Ikat sidra aku kerja dari subuh sampai no nyang mati ke roy Honda gua nyampe dah sama you. Janji laginya kita kan untuk mengharapkan syafaatnya daripada Rasulullah, maka bandumnya dengan selawat mi. Ban dengan selawat terasa adem, nyaman aja dalam jiwa tu. Kenapa? Karena ketika kita marah, ini ada rahasia Pak. Rahasia lumbaga becut, wate pertemuan antara iblis dan Nabi Allah Musa. Yang kan iblis ni yutanyang bak Nabi Allah Musa. Musa, honeja lu nejak bukit Tursina ni yang merumpangan Allah lu nak marit ya. Mano wahai Nabi Musa, ya anda kan tahu kalau tu iblis. Ya, lu dupa apa kan nama? Untuk wadeta pegah habangan Allah. Coba neci tanyang tiga ba Allah. Ha? Makhluk pertama yang durhaka kepadanya kan perti kaum kamu iblis. Nya nasi tayang tiga ba Allah menyadikidi kamu bertaubat. Apakah Allah keterima taubat kamu? Nanti lu tayang ketim taubat. Hai. Dah sesuaikan ni memang cocok dah taubat. Iblis memang baik. Maka Nabi Allah Musa ni jauh bukit Tursina ni merit dengan Allah. Wa qala Musa taklima. Wa kalamallahu Musa taklima. Nyanyian ayat dalil tentang bahwa Allah itu gebi kemuliaan oleh Allah, Nabi Musa gebi kemuliaan oleh Allah itu jid marit langsung dengan Allah. Liu tinggal gemaritnya ni tayang le Nabi Allah Musa. Ya Allah, buna barauh merumpak dengan iblis. Iu tayang badran. Kira-kira menyo pasukan iblisnya ni taubat badran ni terima ya Allah. Lun terima tapi nak syarat Musa. Pu syarat ya Allah. Sebagaimana mereka itu ingkar terhadap perintahku ketika aku perintahkan sujud kepada Adam. Hai tim sujud ini. Jadi punya kaitan dengan makhluk pertama pula yang aku ciptakan itu Adam. Kalau hari ini mereka sudah sadar dan ingin kembali bertaubat kepadaku, tetap syaratnya beyak sujud kepada Adam. Tapi kata Nabi Allah Musa, ya Allah, bukankah Adam telah mendahului kan wa ba'drana? Kibai sujud betul Musa kata Allah walau hanali Adam yujak bak kubu Adam sujud nyan baru ku terima taubat iblis. Kaget ya Allah, terima kasih ya Allah. Kebalik Nabi Musa kaipreh le iblis.
Itayang lebih. Kiba Musa na jadeh marid dengan Allah. Jadeh. Manan tayang taluyu tayang ilung. Tak? Amanah pesan lun na pedro ba Allah. Nah. Kiban dijawab oleh Allah. Apakah Allah sudi kiranya diterima taubat lun? Kepada Allah diterima sebesar apapun dosa seorang makhluk itu tetap diterima oleh Allah. Senang tak iblis? Cukup senang iblis. Orang tengok senang-senangnya gekoh oleh Nabi Musa. Hai baiklah senang, tapi nak syarat. Pakai syarat. Ya pakailah. Nyuku tayang bakal. Zaman pakankah gemurka oleh Allah, gelaknat gekutuk oleh Allah, pakan. Hai kadang-kadang giwa sujud ba Adam roh hang kutim. Hang ketim kan? Nya orangnya kena taubat pu ka jadi ketim. Hai jadi ketim kan Adam tidak ke hanale. Adam kan sudah tidak ada. Adapun lung kutim sujud kan hanale si Adam. Gepegali Allah mu baru getung taubatkah hai pasukan iblis kah katim sujud bak makam atau kuburannya Nabi Adam. Nyam baru getung taubat kali Allah. Pui ke iblis. Mubak urang langsung hang kutim sujud. Bak kuburan te kuat sujud. Nya nak iblis. Kata apa? Ke Nabi Allah Musa. Berarti ka pahek lu menok kau. Memang hana rencana ketim. Ka pahek lu ha. Apa hang ka fikir kah hang kujuk poh kau? Ke iblis be bengeh-bengeh Musa. Pu be bengeh. Tapi ke kabut mayang yak marid dengan Allah yang. Munya singa lon hang ketim li pegah bang lon cuma gara-gara permainan kahnya ki banjara. Bayu. Kali Nabi Musa, kali iblis menom dah Musa sebagai pekun balasanlah. Anda telah berbuat baik untuk saya, long pun akan long balas kebaikan anda. Ngan pun saya akan memberitahu senjata-senjata yang kami gunakan untuk menjerat anak keturunan Adam. Dipegang oleh iblis. Tapi Musa nyaku pegah abad drone dari drone beli ni pegah-pegah. Pegah Nabi Musa hana pegah-pegah. Paling mu tulis dalam kitab sekarang tu sampai baca lewatnya sampai ke tulis ku putih ke pegah ide kota langsa teko. Badawah. Bina urang idingo. Irekam dalam idingo dalam YouTube mendum kai dipulikop. Kanya nak urusan yang pegah drone ben pegah-pegah. Jet. Ipegah rahasia le iblis. Ketika anak manusia iik tensi marah tengah bengeh yang nyata katanya Bu Naomi waktu ada tumpang ke indah ada bentak suami kena nyan wajah kemarahan anak keturunan Adam itu akan dimanfaatkan oleh pasukannya iblis. Maka iblis bawa tenyan watai katanya tengah bengeh iik tensi tengah icah dah nyo ke lagi nyo itamong icok wajah katanya yang tengah bengeh ipu saboh dengan wajah iblis. Ipu berat emosi katanya sehingga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dan tidak patut didengar. Cepeh punyung suami bengeh suami isaluh ke deret iblis, maka iblis dengan iblis lah yang membuat pertengkaran sehingga yang hancur dan retak keluarga katanya umim tuah. Nyo rahasia iblis. Maka bertingat nyo asai kamu mulai tensi kai nyo baik le ni pertemuan kajek jak sabo tahu ju dan dak jet mi sebesar apapun kemarahannya baik neredam. Hana perle. Munyo hanan toh jurus redam untuk kemarahan ngan selawat tetap ngan selawat. Tingah bengeh suami nejak neman ajubak bahu nuwara liket lagi nyo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyala kau katanya tengah bengeh kan lagi lintah kena bekung juga ge tu kita yo ni tayang balik pakan dah ayah ge bahan dah bunom pepe mika ka jauh ngan telawut lepi mi ya kalau enggak percaya nanti tolong dibuktikan lebih-lebih dan lek pem belanja kan raya dan lek ubut dalam gejuk cek je tepi gejuk yang bersering duduk sampai nem selawut kita yang le suami dia nyawa orang lawinyo ka kaim selawut nyo ka curiga tu
kan kepegah le tengku meo tate meselawat di samping suami, nyan hati suami akan menjadi adem, tentram, sehingga puing dalake bakal kejuk. Kalau enggak percaya pun nanti buktikan. Demikian katanya juga Bapak. Wate tawo tada perumahan agat pak meselawat. Gemarkan momentum tak pegat perayaan Maulid Nabi, bergemar katanya berselawat baik dalam rumah tangga, katanya tak bergaul di luar rumah. Jadi mengurangi akan pertikaian apalagi permusuhan. Hana go wate kalian tanya adem galak sehingga apabila nak dendam-dendam awai wate ini apa tupat yang akan adem geroi. Itulah hikmah berselawat. Gepu mulia Nabi kita nyo Allah sendiri yang memuliakannya. Allah legu selawat drogo gepakat malaikat-malaikat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dia selawat drogo gepakat para nabi dan diperintahkan kepada katanya bandum orang yang beriman untuk gemar berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi yang tua ayah yang berbahagia, apabila katanya golomna keturunan kakak-kakak, adik-adik lo yang baru berkeluarga, golomna keturunan rene nepegah bak suami, langkah pertama ni taubat di jalan Allah. Yang pertama ni taubat di jalan Allah, yang kedua leh tengah malamnya ne bedah dua ne salat sunat tahajud 2 rakaat secara berjamaah je per orang je. Oleh ne sembayang ne mohon ampun kepada Allah. Tenene pegah bak suami ni gusuk perut istrinya seraya berselawat kepada Rasulullah. Wate kabeh nutup dengan doa, ya Allah anugerahkanlah ya Allah keturunan kepada kami sebagaimana engkau anugerahkan kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ne lom bantuk malam selawat lom ngusuk lom hana trip mi mutua. Oh ilun monomi. Masalah percaya atau tidak itu terserah kepada pendengar, tapi yang saya harapkan tolong dibuktikan. Nah sakit yang tak kunjung sembuh, nurut-urut bak tentang sakitnya, ni muslawat ke Nabi, ni kala nak kurang semakin le semakin trip ni muslawat gebi pulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada berselawat kepada baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah memberikan semacam ujian karena dalam rumah tangga, apakah Rasulullah tidak pernah merasakan kelaparan? Nah sampai payah ikat anak batemi. Nabi nasyid cendu hana tapunai rumah tapi hana pernah pegah bagop. Bukankah ini salah satu contoh bagi kehidupan keluarga katanya? Allah wate kena uji katanya mudah hanya saja katanya kurang mengkoreksi apakah ini merupakan ujian. Pelun tengah getes li Allah hana penglun nyan buta tupat pudu mi mutuah yang berbahagia. Tanyo nawate sit ge uji li Allah. Suami hana peng, perumoh perlepeng, anak perlepeng ke sikula. Ini hal yang wajar dan biasa terjadi dalam rumah tangga, Bu. Anak tinggal jai kula hana peng jajan. Tanyo perumoh tak tanya bayar, ya hana peng. Ana rezeki tanyo dalam 2 orangnya dah sabar-sabarlah. Nemit dia hana jajan ho milah nyo breh pi hana le nyo bertingat laju mi wate ayah wate kage ciket masalah menan le perumoh bertingat bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa gu uji bahwa getanyo mendapat pilihan keluarga getanyo gena peik derajat oleh Allah. Derajat apakeun keluarga kita itu ingin ditinggikan oleh Allah. Genuk jok sabuh hikmah yang luar biasa di balik ujian tersebut. Cuma kita saja banyak tidak sadar, Bu. Tanya kurang sadar tu, hana ada depa. Padahal mio tingat don tengah uji oleh Allah. Yang laju tak tunggu duk tak solat tak pegah. Ya Allah, kalaupun ini merupakan ujian darimu ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran ya Allah. Semoga kami bisa menerima ujian darimu dan lolos daripada ujian tersebut. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Tak pegah lomba Allah, tak laki lom kekuatan, tak laki lom itu kesabaran ba Allah lewati.
Beradat guji oleh Allah salah sabuh keluarga ayah. Salah sabuh keluarga go uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak sabuh rumah terdapat sidro urinang, sidro suami dan 5 orang anak. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suaminya karena kuli bangunan maka agak bagah tuha, punya bahasa kita yo, bagah tuha. Sehingga dalam keseharian yang menjadi tulang punggung keluarga tok lako. Perumoh gelagak bacu ikutnya. Sebab jarang tubik, jarang kerja keras. Tapi suaminya pekerja keras. Sehingga terus masa kenang penyakit. Na'udzubillah. Penyakit gula. Payah amputasi, payah koh kaki. Kakak singkat kisah, suami kagak koh kaki. Hana so minta rezeki le rumah. Sehingga hari ke hari anak kelimang bawah minta ubut-ubut. Hari ke hari kelalui iaitu anak mit kamu mulai dek-dek terus. Gemu pakat lako dengan perumoh. Ayah, kiban cara ayahnya. Anak mit kapadung uro kah naik kalan bu. Baro nasi ro lubuh-lubuh pisang. Baro nasi long wak-lawak ngan long bibu anak mit. Akankah terus menerus kita merasakan hal yang sama? Apakah solusi lain untuk kita bisa keluar daripada kemiskinannya, atau solusi lain untuk mendapatkan bahan makanan? Kiban cara ya gekeun le suami lun hana daya li hanjit li lun minta rezeki nekalan orangnya keterbatasan kesehatan lun memang hana memungkinkan li untuk lun gerak minta rezeki. Man kiban cara ayahnya tatubit gada tayak minta kerja bak urang kaya, kata suami. Mamba urang kaya kenggolom tentena laju pi. Nejak ni minta kerja watai kagebi kerjaan tegejo upah, mudah-mudahan dengan upah yang sedikit je tablo breh untuk menutupi kebutuhan anak katanya. Bedahlah perumoh jak bak urang kaya yang naik kampungnya. Assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Nah urang kaya klo jamun. Asai kakaya kaklo yang jamun tapi. Ingat ya bapak-bapak yang kaya dan klo, hartanya hana putat nekebah. Sifat anda yang kikir, tamak, tabung-tabung harta, sementara ada di sekeliling rumah anda orang miskin yang mubu hana gedumai rasa apa ju. Tayo nak lebih harta tu. Kapan lagi kita menyisihkan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan? Singo trauma tahu dia hana le kebutuhkan le urang kam le sibuk dia cok harta dan sedekah tu. Nyan na matanya tengok. Sibuk cok harta ya jok sedekah, go pi tengok ya sedekah. Wate buku amalan kagetup urang sibuk bersedekah. Ya hana getuh harta. Uronyo mentang mohoba, mentang geterimang sedekah dum urang, mentang na nilai sedekah ba Allah, mentang getulih amal kebaikan katanya lewat bersedekah. Hari ini bersedekahlah. Baik preh teka getup buku amal tengok. Menyesal katanya. Maka hana gebuka pintu urang yang pertama, gejak lom kaknyan. Bak rumah urang kaya kedua. Assalamualaikum Bapak. Rupanya nyo hana tatlo urang kaya nyo. Cuma urang kaya nyo hana le perumoh yang kami ningai. Kaya ti duda. Gua buka pintu. Petrana, Pak. Lonjak keno kon loyak gemade kon loyak melake badron. Terus lonjak keno bapak lon ingin nebi kerja Pak. Apakah sebagai pembantu rumah tangga atau semera atau apa saja Pak? Karena tujuan saya untuk mendapatkan upah untuk blau bereh Pak. Anak lon di rumah 5 do kada Pak. Kalai urau hanai kalan bu, hanai tipu pajuh le rumah Pak. Lon lake Pak dron nebi but Pak kalon. Hotel nebi bun te kadang-kadang te je nebi upah kalon save ngalong blau bereh. Oh hansiat siare Pak, saboh mok pun jut Pak. Tega le bapak yo. Urang kaya kriatnya apa mabuknya kaknya tari urang tapi perlepeng perlebreg ego nyan promoh kan ali gekeun le apa boconya urang kayanya hai kenon ja betul Petra Pak
Detna perlebrih Pak menyona saboh siarai aja atau saboh mok pije Pak. Nyok apa kata? Lun bi breh ke kata 5 bosak. Lun bi minyak 5 kilo. Saka 5 kilo. Peng 5 juta. Ketua? Beradat lun tuang Pak. Tetapi apa alasannya? Apakah Nabi kenyan kelun? Ya pasti bukan cuma-cuma kata Bapak. Kayak kelonyan. Ya pasti ya nak syarat-syarat. Mampu syarat. Lun bi breh minyak saka peng dengan catatan drone benitim ngan lun walau sikanuro. Astagfirullahaladzim Bapak. Apakah ditawarkan hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan Pak? Bukankah itu perbuatan dosa? Memang lon tupu lon urung gasin Pak. Ingin dan membutuhkan saluran bantuan daripada anda. Tapi kan tidak seharusnya anda mengarahkan saya kepada berbuat dosa. Bapak kan tahu kalau saya masih punya suami, lon perumoh go Pak. Lon cuma lah KBO makanan ke anak lon. Tapi tega drone ni apa dia lurung neraka Pak lon. Geken le Bapak kelo yang. Kami katung baik ceramah kayak awal ke deh. Kayak aku bukan yang aku pipeng kalau macam kakak ceramah dok. Kayak awal ke deh yang ngerti kakak nak menyokat dem kelengnya. Tinggal ingat kakaknya. Tajo tawarannya tak pupuk dahsyat ba Allah. Han tajo ane mide. Ya, tantangan kan? Ini sedang diberikan ujian. Makanya kita harus paham. Oh yang model lagi nyolong tinggal gu uji oleh Allah. Bertingat. Baik langsung kita terima lagi kita nyoju kita terima anjir kita dalam pantauan dalam tilik Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita bertahan atau malah banting setir kita berbuat dosa kepada Allah nauzubillah? Gua kaknyo tidak bersedia. Gua ikutnya. Mu pepep tera gua. Gua pikir ro kurung bubu mati dan nabi ka ketan ke ke babu mati ke dia anak bu mati mendung tapi ke tidak aku tem bubu yang gua nyanjukan aku punya dahsyat. Anda buka pencing ke tak aku tip tak ibadat kepada Allah tapi hana pernah bubu dahsyat. Cuma gara-gara ane ke dia nyorong yang pakai ke bubu dahsyat. Ya emai ke dia hai bi juk kumai ke dia pepep. Gua gua juga nya wate gedang bak pintu rumah golong gedamang gedang bak pintu rumah ge ane pop rubah. Mama de ayah de bu mamam ya wubut paham le rubah pantan dua ro. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya dalam posisi kelaparan onian rubah pangsan dalam keadaan dia hana urung si han tergores hati han luluh urung si hana urung si yang han sedih sehingga hana le tega gonyan untuk melangkahkan kaki untuk getamang dalam rumah. Gegisah lo mbak urung kaya bunuh urung kaya buduknya. Pak putra laikah bunuh kalau kujuk munohan medehan ya Allah berangkat gampang yang kalain Pak apa kan jadi kan jadi Pak mesti nabi beruh le kan beruh katim ngelum ti kauro mendang ubi pel 5 juta beruh mendum kubi apa nabi je le Pak entuk masalah tim je entuk jadi le kan beruh ane mit Pak kabeh rubah dia mau Pak ane mit perlebu baik ada ni fikir ke perut drone ne bi brih le ente tak tempat masalah dua ada oh kabeh deh gejuk ju brih tabota lain hang getu me permun brihnya hang gecok ju le gopuo ju lekaknya terus rumah kita gundu ya karena kita orang miskin ya urung gatin golom nayong ma melistrik pitan ni goyan gecok ju brih ge pasolam kanat tahu kanat ya tinggal hilang tamu pun kanan yang ke tempat dagun-dagun yang model jamun ke pasal kanan dia ke rah beri getet ngan apu ngan kaya wate tinggal getet ngan kayanya goyan tinggal gerunungi nasib kehidupannya sambil menatap kepada bu yang tengah ju mendidih mukubohnya gelawak red imata ke lam kanat tersebut ingat ke ya Allah andai kata lagi red imatanyo singo mesir gakilun bak titian siratal mustaqim lun red dalam lembah yang cukup hina dalam neraka drone yang lagi nyo sediakan tempat
nerubuh lun gara-gara lun maksiat kedron. Ya Allah, tunjukkanlah tan yang benar. Ya Allah, nepedih ya Allah jalan keluar kelun ya Allah daripada persoalannya. Nyan gelawak. Lagi nyan masak bu, gejuk ke anak ke kali ibu mendung, baru tingat ke, ya Allah, kiban lun selesaikan apakah perjanjian lun dengan bapak bunuh. Gumano-mano lah nyan kalagak ke. Kalagak ke kali hubul lip-lip ya. Hai memang urut lega. Enggak lulung pegah bunuh dasar cerita je kan kakaknya lega karena jaring getebit. Lakok yang kamari tuha karena titi uroge kerja pi nya. Hana pre penting tulung lakok ke sehingga bagah tuha. Perumah ke rumah jaring tebit, jaring kerja he. Tu mecet bibi tiga bertuh lega. Kapa urinang beda-beda lega. Na urinang lega ada hana ke mano lega kali. Na urinang watak kena pelaga dror kali ke mano gubloh lam tupung lo watak tebit hana hile uring. Yang ada macam modelnya, makanya itu jangan paksakan kehendak pak. Ya bu, mesti tanya bu, watek promo go laga kadi. Nya itu baik na rencana. Iro ku bulage go nyan ku setel. Tinggal model krut bulenya, krut beri kak nyan. Kak nyan dah no na cik krut, ke ku krut sebelah no sebelah tu. Kak nyan na ge krut nyonyo lom, ku krut lom, abe ge krut, ku krut mendu. Ge kon hi kak nyan. Hinek kaknya yang kamu linggai. Hai timnya hana putak nepaksa kehendak itanya berhi gegop. Pane hi gegop. Itanya tetap gedro tu. Ya, ya lagi nya mata ben pasal. Tinggal kak bunonyo le gemungui ge pakai lip sikatari gitu. Wate getebit nyan genik jak bak rumah bapaknya tingan. Ya Allah. Akankah langkah kaki ini menjurus kepada maksiat kepadamu ya Allah? Apakah langkah kaki ini engkau arahkan ke dalam nerakamu ya Allah? Yang setiap langkah ingat sampai terus baru mau bapaknya. Ban go buka pintu le bapaknya tahu ke. Ditanya kan biasa tahu tu perumah gop atau perumah tua. Yang biasa. Tahu ke yang dekatnya lagak cat kak yang. Kan mau siap? Kon baik siap-siap nak apa? Apa yang anda lakukan dengan saya pak? Kon hinau. Perjanjian kita akan kita selesaikan di hotel. Tapi bu, nedinga bupah bapak nyokon habakuto. Bente sansai lulu apakah habakuto dalam dakwah itu tidak ada rencana ti hana galak lu. Tapi ni tolong nesimak kisahnya. Kira-kira anda kesimpulan je hot acau. Kakak berangkat kakaknya ke di hotel. Ada ku pegah hotel tu. Siat menyusullah si bapak ke hotel. Terus ke dia geken le si bapak. Drana ngeik ju watu bak lantai le. Kamba 70 si kurung. Nyahinan prehlung. Menggepa. Jadi kajak ju baca apa. Mai drana lun kuat blok i minuman le. Gublo lah i minuman yang tabok kacang. Gupui ke dia bak hotel. Terus ke dekaknya hang gejit temang ba pintu hotel gedu i luar kembah. Dekan le bapaknya, puka tengah lain temau dalam. Yang ke 70 si kurang kan pintu kan, temau dalam. Man pak pu yang ni pegat le. Kupu le ni temang lu dalam. Untuk dah selesaikan perjanjian katanya buno. Lon kaku korban itu ber minyak saka dan peng 5 juta le kujuk. Untuk dah selesaikan katanya kan pakai syaratnya yang kenyau. Hai lagi kita mikir kak yang. Tapi hatinya selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat ke? Ya, maka kita mong kak yang. Lagi yang kita mong, ge sofa hotel kan cukup lagak tak. Gedeng. Kita mong bapak yang, hai, duk inan atau sofanya. Wate geduk atau sofanya sang suum tubuh ke. Kameri yang sehingga tiba-tiba tubuh kaknya bergetar. Wap temakut ke. Geken le bapaknya. Hai. Age urang kenang corona ka ko. Ike le ku bawa harta aku ku ajok ka ku bawa kena dro kena ka pura-pura acting kena kepui le kahnya le. Atau kalau memang tidak bersedia juga tidak apa. Ka pulang rekep dah. Beri ke pulang dulu. Pak, jangan hiraukan kondisi
bagaimana kondisi saya, jangan engkau hiraukan. Apa yang menjadi tugas anda, ingin anda selesaikan, anda tunaikan segera Pak. Apa yang nenek pelaku ada tubuhnya Pak, nenek pelaku aju. Jangan engkau hiraukan bagaimana saya, kenapa saya begini, kenapa nyan baik perle tepa drone. Drone puatra hak drone tanggungjawab drone, urangnya ne pupuk puang galak ne. Long memang hak lunten dan termakut teringat kepada Allah. Wate gena sentuh tubuh kaknyo le bapak pungoyo. Ka gena sentuh nyan ke baru mekat-kat luar biasa. Gemetar yang luar biasa tubuh kaknyo. Seraya berkata, ya Allah, nelindung tubuhnya ya Allah, beruh lung puput maksiat, lun tupa ya Allah, bawa keluarga kamu tengah nu uji, bukan berarti saya harus bermaksiat kepadamu ya Allah. Nu tolong kamu ya Allah jauhkanlah delung kalian azab neraka don ya Allah. Sehingga bapaknya terpental jarogu lagi tu hidayah yang menghantam hati sanubari bapaknya, sehingga bapaknya ngekun, ya Allah, luar biasa kemuliaan iman drone haika. Detno kagebi ujian ni Allah gepesempit rezeki, suami cedera payah amputasi, anak kelaparan sampai pansan, tetapi anda masih teguh dalam pendirian mempertahankan keimanan dan rasa takut yang engkau pelihara selama ini kepada Allah. Selalu Allah akan kejaga drone. Tapi bagaimana dengan saya? Lun yang hudib bergelimang dengan harta, tidak sekalipun pernah terik dalam pikiran saya bahwa kelak saya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Golong pernah timbul rasa takut kepada Allah, bahkan kepada siksanya di neraka kelak. Syukur alhamdulillah, berarti adanya mandum adalah rencana Allah, yang pada hari ini saya bertobat kepadamu ya Allah. Kak lun berterima kasih, Allah menitipkan hidayah melalui engkau wahai Kak Mutuah. Nyuruh-nyulun pegah apa yang telah saya berikan kepada anda, udah saya ikhlaskan. Dan tolong Kak, nemu doa ba Allah, ne bantu lun, ne melake ba Allah, semoga Allah keterima taubat lun. Mulai hari ini saya akan mencoba bawa tubuh ini jauh daripada pekerjaan maksiat dan perkara mungkar. Ini akan saya dekatkan kepada jalan agama Allah. Senantiasa saya akan bertobat kepadanya siang maupun malam. Maka gesujud kaknyo dalam hotelnya bersyukur kepada Allah. Artinya semua ujian yang Allah berikan itu ada batasnya Umi. Cuma Allah gena kalian keikhlasan, ketabahan. Maka kita mohon kepada Allah akan kekuatan dan kesabaran. Selain daripada Allah, hanya sesosok makhluk pun yang dapat memberi bekas, memberikan ketenangan kepada kita. Selain daripada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Apabila kau gundah, ingat yang kengken, ingatlah Allah, mengadulah kepada Allah. Tengah malam tak beda solat sunat, miogolom solat tak solat, nah solat yang zaman pernah tinggal kita qada, kembali kepada jalan Allah. Dan ketika katanya berhadapan dengan persoalan, lebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga, sandarkan setiap persoalan itu kepada Allah. Jangan pernah kita mengadu, mengeluh kepada manusia selain daripada doa dengan Allah yang tepuh mendang mimutuah, supaya mangat gebi penyelesaian dalam ujian, dan Allah akan balas ujian tersebut dengan gandaan hikmah, pahala, dan Allah berikan ketenangan dalam kehidupan. Dumpu masalah dah pegawai Allah. Allah dari hana ke pena katanya, yang bertingat dasar. Dari hana Allah ke pena katanya. Oh wate kali ke pena oleh Allah, Allah cukupkan kehidupan katanya. Dicukupkan kembali dengan fasilitas, difasilitasi oleh Allah dengan berbagai macam nikmat. Yang nikmat tersebut ana pernah gelakai bayi oleh Allah. Yang bertingatlah dari pertama dalam kandungan pun sampai lahir orangnya kapadum kapluh kaumu de, tapi tapajuh nikmat Allah, taudib dalam rahmat Allah, tapi mesiga hana pernah gelakai bayi oleh Allah. Cuma Allah genek kalian pernah syukur katanya atas nikmat Allah. Itu yang legap. Man tunggu ke bancara tak syukur nikmat Allah. Tak syukur nikmat Allah itu dengan cara menempatkan apa yang diberikan Allah pada jalan yang telah Allah tentukan. Yang cara syukur nikmat. Oh gubi sehat, lebih lum ibadat. Tanya mandum nada syami.
Maka jangan meringan-ringankan dalam kehidupan. Itu dahsyat uronyo. Tang-tang Allah hentik mentang ku taubat. Allah hentik kenjek si ku taubat. Si atik leung mentang muda. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Nak, jangan sesekali engkau menunda taubat, nak. Ya, jangan sesekali engkau menunda-tunda akan taubat." Kenapa ayah? Karena kematian itu ketika datang, kita tidak tahu kapan Malik maut truk bak katanya hana tujan. Maka wate truknya 3/3 je kubur aju. Dia cok nyawang katanya di mana dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Akankah katanya kembali kepada Allah dalam keadaan berlumuran dengan dosa? Tanya mandum na dosa, tapi jangan sempatkan diri ini kembali kepada Allah di mana keadaan tubuh katanya masih berlumuran dengan dosa. Sehingga waktu berhadapan dengan Allah ketika kita cabut ruh gepua ba Allah nikenli Allah fa inna lahu jahannam, sesungguhnya tubuh lebih layak kedih dalam neraka jahannam supaya bersih seperti sedia kala dikala engkau dilahirkan ke dalam dunia dalam keadaan bersih. Belagenyan bersih ke kau baklun kata Allah. Maka mudah-mudahan miam tua yang berbahagia kehidupan katanya kelak di mana katanya pada akhir kehidupan bumenteng kita pertahankan akan iman dan matilah katanya dalam keadaan iman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imanlah penentuan masuk dan tidaknya ke dalam syurganya Allah. Na iman walau hana sembahyang tetap na kesempatan tamang dalam syurga. Akan tetapi proses hana sembahyang, hana puasa, hana bojaket, hana ibadah-ibadah yang lain pendukung jalannya masuk ke syurga hana, maka ke dalam neraka proses. Nyo betingat mandumi mutuah, jangan sia-siakan kesempatan mentang lebih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita pergunakan momentum dapat perayaan Maulid Nabi. Semua katanya bersih daripada dosa dan jangan dekatkan keluarga katanya kepada hal-hal mungkar maksiat yang akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.